Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Robert Jufri di acara Success Stories TV by Investor Muda. Thank you teman-teman yang udah join. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas teman-teman? Boleh dibantu? Halo, jelas teman-teman, suara saya udah kedengaran jelas belum suara saya? Jelas ya? Oke, thank you yang udah bantuin. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial di acara Success Stories TV by Investor Muda. Namanya Pak Christopher Sebastian. Pak Christopher Sebastian ini adalah founder dan CEO dari Mako Group. Kalau kalian pernah dengar, Mako Group itu membawahi banyak sekali brand, terutama awalnya itu brand-brand kaca film yang sangat ternama, salah satunya 3M, yang banyak dipakai oleh mobil-mobil yang biasa harganya menengah-menengah ke atas begitu. Dan juga sekarang beliau sudah masuk ke bisnis F&B juga dan ada bisnis eh, pijat keluarga Ningrat namanya. Jadi kalau teman-teman mau cobain silahkan langsung aja. Teman-teman ya, kita sambil tungguin Pak Kris, gimana indeks hari ini teman-teman? Hancur ya. Semoga ini cuma sesaat dan Desember akan window dressing. Semoga di bulan Desember semakin cuan lagi. Longsor 1 hari, tapi kan naiknya udah lumayan lama nih. Dari sejak Pilpres Amerika sampai saat ini. Ya, kita sambil tungguin Ko Chris nih untuk join IG live kita. Hari ini Success Stories TV by Investor Muda, temanya Success Story of Chris Bastian. Saya pin dulu ya, Success Story of Chris Sebastian. Success Story of Chris Sebastian. Kita ngomongin perjalanan hidup Ko Chris dari awal dia berusaha sampai saat ini, dari betul-betul nol sampai dia punya bisnis yang sangat banyak. Sambil menunggu teman-teman dari mana semua nih? Oh ya, halo Halo, Pak Kris. ya halo. Aku Halo, halo. live-nya ini ya, apa namanya, dari mobil Ya, nggak apa-apa ya. siap, nggak apa-apa. Dari manapun boleh kok. Iya, soalnya Ya. sambil ada mau jalan meeting lagi, jadi live-nya Wah, di mau jalan mobil. meeting lagi ya. Mantap, mantap, mantap. Gimana nih kabarnya, Robert? Baik, Ko Sehat-sehat Kris. ya? Ya, sehat-sehat semua. Gimana kabar Ko Kris? Puji Tuhan, sehat-sehat ini. Sehat-sehat ya. Waduh, ini Ya. sibuk banget ya sampai bener-bener nggak sempet pulang ke rumah dulu. Meeting lagi, lanjut meeting lagi. Nggak Iya, berhenti-berhenti ya. iya. Ini lagi on the way airport, ini ada jemput temen, Oh, begitu. terus mau meeting lagi. Mau Iya, meeting lagi ya. Ya. gitu. Ini karena bisnisnya memang terlalu banyak nih kayaknya nih. Jadinya meetingnya juga nggak berhenti-berhenti ya. Justru karena masih kuli nih, jadi ya beginilah kesana kesini. Kalau bos sudah santai jam segini di rumah. Waduh,
luar biasa nih. Robert ini yang enak ini udah santai jam segini. Enggak lah. Pak Kris, jadi Ya, boleh nggak sharing-sharing nih hari ini kepada teman-teman investor muda? Soalnya kan kita masih pada muda-muda nih. Soalnya sekarang ya, mungkin kita pergumulannya baru selesai kuliah lah, ya. baru pengen memulai usaha lah, tapi kita mungkin bingung mau mulai dari mana, gimana. Terus maksudnya kayak passion kita tuh kita belum dapet gitu loh. Kalau kayak Ko Kris kan mungkin dulu awal mulanya tuh gimana Ko Kris? Apakah memang ketika mulai usaha langsung udah jert satu bisnis dan berhasil sampai saat ini atau memang jatuh bangun dulu nih Ko Kris? Boleh diceritain sedikit gak? Oke, jadi kalau perusahaan kita ini awalnya dari 2010, jadi berdirinya 2010. 2010. Ya, saya resign dari perusahaan yang lama itu di Februari 2010. Lalu saya buka usaha sendiri di bulan April Mei 2010. Jadi sebelumnya Hmm, saya sebagai profesional. Jadi oke. ada ikut beberapa perusahaan sebagai profesional dan terus di 2010 mencoba untuk membuka usaha sendiri. Jadi pada saat saya membuka usaha sendiri itu kondisi terakhir saya itu pada saat itu saya jabatan terakhir itu GM. Jadi GM GM ya. dengan kondisi yang nyaman banget lah pokoknya, fasilitas Hmm, dapat semua, salary, insentif, tim juga ada, hmm. insentif salary juga udah tinggi, jadi semuanya udah tercukupi. Bahkan saya pada waktu itu sudah nggak perlu masuk kantor lagi lah. Jadi ibaratnya Waduh. Hmm, owner sudah benar-benar lepas gitu, lepasin hmm. bebas terserah mau gimana. Nah pada saat itu memang Ya. dari situ saya merasa memang nyaman banget nih udah kan. Jadi tanpa saya perlu harus ibaratnya perlu kerja susah lagi, tim kan yang ngerjain Hmm, semua, staff bawahan saya ngerjain semua. Nah cuman di saat itulah saya merasakan wah kalau nyaman nyaman terus ini kan bahaya ya. Nah, jadi hmm. perlu ada satu tantangan challenge lagi lah gitu. Hmm. Nah, Waduh. Heeh. sehingga singkatnya saya Februari 2010 saya resign dari tempat tempat kerja saya gitu. Nah, kalau sampai Ya, 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 ya. sekarang ini ya cukup cukup panjang sih ceritanya, yang sebelumnya juga cukup panjang. Jadi memang satu persatu sih. Jadi karena awal memang sebelumnya Hmm, saya bekerja itu di perusahaan kaca film. Jadi pada saat saya usaha sendiri pun hmm, awal usaha saya adalah sama kaca film juga sebagai importir dan distributor gitu. Nah pada saat tahun pertama kita masih satu merek, kita kaca film kita Masterpiece. Kalau sekarang kan kita sudah ada tujuh brand kaca film ya. Kita ada Masterpiece, ya. 3M, Johnson, First Class, O2, Blacklist, dan Signature. Kita bermain di kaca Hmm, film untuk mobil dan bangunan. Lalu kita juga ada karpet mobil first class. Lalu kita juga ada punya salon mobil juga, Top Coat, Extio Car Care. Lalu sekarang kita juga ada di industri F&B. Kita ada ayam bebek angsa masak di Kuali. Kita ada mie and mhm. you. Kita ada bobapan. Lalu bulan depan kita akan buka Raja Sei itu. Lalu kita juga ada di pariwisata, kita ada spa and massage online itu yang full Hmm. online melalui Instagram, pijat keluarga Ningrat, ya kurang lebih itu. Nah itu kita buka bertahap sih memang setiap tahun, dan memang hanya khusus tahun 2020 aja ini kita sama sekali nggak rencananya sih nggak buka sama sekali, tapi bulan depan buka. Tapi Iya. kayak kemarin juga masih buka ya si Oh bed itu iya, ya. kemarin masih buka. Iya, iya. Benar, kemarin buka satu, cuman ya hari ini tutup dulu. Tutup dulu ya. Iya, Oke, iya. oke, oke, Sebenarnya oke. planning 2010 sih kita nggak ada planning untuk buka expand ya. Cuman ya karena Hmm, memang kita lihat ada peluang, ya akhirnya kita expand di akhir tahun November, jadi iya, bisa iya. di ujung tahun. Waduh, mantap, mantap. Berarti Kokris memang benar ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kokris. Kokris adalah orangnya suka keluar dari zona nyaman, sehingga biar ketika kita terlalu nyaman akan kondisi kita saat ini, kita jadi nggak bisa bertumbuh atau berkembang lebih lagi gitu ya, Kokris ya Iya, kurang iya, lebih ya. karena sebenarnya bagi saya prinsip, karena saya orangnya suka berkompetisi sih, dari dulu saya orangnya suka Hmm, berkompetisi ya.
Jadi memang Ya. pada saat kita merasa nyaman, berarti kan kita stop ya. Sedangkan Hmm. ternyata teman-teman kita atau di luar sana yang ini pasti kan maju terus. Jadi kita Ya, nggak betul. terasa, kita menikmati kenyamanan kita, padahal kita setiap hari tertinggal tuh dari mereka. Itu satu. Terus kedua, di saat kita akan nyaman, otomatis kita nggak ada inovasi, kita nggak ada satu pergerakan apapun. Di saat itu kita pasti tertinggal sih, tanpa kita sadari kita pasti tertinggal. Dan kalau kita tertinggal pada saat terjadi sesuatu, contoh nih, sekarang kita pandemi kan, kalau mungkin yang teman-teman yang sebelumnya setahun-tahun lalu tidak bermain di online, tidak serius di media sosial, pasti akan menyesal nih pada saat pandemi kemarin kan, saat ini kan, aduh Ya. sayang banget ya, gua dari dulu suruh main medsos nggak mau, masuk punya website nggak bikin. Nah, pada saat awal pandemi baru masuk kan udah terlambat, maksudnya kita udah tertinggal karena effortnya harus lebih kan jadinya kan. Nah, itu jadi salah satu pelajaran juga, jadi kita harus ngikutin perkembangan terus, bergerak terus, berinovasi terus. Betul, 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 betul. Berarti kok Chris ini adalah seorang yang tipe sales atau marketing gitu ya, kok ya. Jago branding Ya, nih kelihatannya nih. ya, Kok sales nih. sales dan marketing ya, memang suka sih dari dulu itu. Iya, sales Dari marketing dulu ya, ya. dari dulu. Nah, dulu saya ingat buku yang banyak merubah saya, inspirasi itu bukunya Tumdu Semwaringin, Revolution ya, Revolution apa Ya. itu saya. Nah, itu kan juga tentang sales dan marketing. Nah, itu memang yang saya pegang terus lah buat pedoman. Iya, 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 betul, Ya, betul. Memang kunci dari semua bisnis kayaknya memang ya marketing itulah dan kayak jualan itulah yang lumayan paling penting kan dari sales. ya, Maksud dari sebuah betul, perusahaan kan karena kan betul. sales atau marketing yang menciptakan profit begitu ya, Pak Kris ya. Betul, betul, betul sekali, Robert. Iya. Berarti dari semua bisnis yang Pak Kris jalankan saat ini, Pak Kris betul-betul masuk ke dalam poin ini ya, maksudnya menjadi leader di marketingnya atau salesnya sehingga memang semuanya bisa jalan sendiri gitu ya, sales Eh, dan kita marketingnya bagi kita bagi divisi sih. Kita ada divisinya. bagi. Jadi kita untuk divisi otomotif kita ada, untuk Hmm, divisi F&B kita juga ada, untuk divisi yang spa and massage kita juga ada. hmm, Jadi masing kita bagi divisinya, dan di masing-masing divisi itu ada kepala-kepalanya semua yang handle. Dan memang hmm, kalau kita handle sendiri semua pasti nggak mungkin bisa ya. Jadi kita ya. serahkan ke tim atau ke manajer-manajer yang per yang handle per brand juga gitu lebihnya sih. Oke, oke, oke. Tapi semua ide dan juga pelaksanaan manajemen segala macam, apakah semua itu dari Pak Kris yang ketok palu gitu, atau memang mereka Ya, sekarang ya. udah berjalan sendiri aja udah, karena memang udah jago gitu. Oh, kalau yang sudah divisi yang sudah lama seperti di kaca film, lalu di F&B yang sudah brand udah lama, jadi yang saya handle sendiri itu yang harus asisi saya masih kurang lebih yang brand yang masih berumur 1 sampai 3 bulan ya. 1 sampai 3 bulan Oke. ya. Kalau yang udah bertahun-tahun itu kita udah bikinin SOP-nya, kita sudah bikinin kisi-kisinya, jadi anak-anak udah bisa menjalankan sendiri, terkecuali kalau memang ada yang melebar dari SOP-nya, yang sesuatu hal yang harus diputuskan yang di luar SOP, nah itu baru ke saya seperti itu. Oke, oke, oke. Pak Kris, saya sebetulnya sangat penasaran dengan maksudnya kisah dan sebetulnya mimpi yang Pak Kris yang 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu begitu. Karena apakah Pak Kris memang sudah memimpikan bisnis-bisnis yang halo? Kedengaran, Pak? Bisnis-bisnis yang sudah Pak Kris saat ini ada, apakah Pak Kris memang sudah mentargetkan atau memimpikan dari 10 atau 15 tahun yang lalu begitu? Sehingga memang saat ini memang terjadi sesuai dengan mimpi yang Pak Kris mimpikan gitu. Halo? Kedengaran, Pak? Suaranya kedengaran?
Pak, suaranya nggak kedengaran? Pak, apa suara saya kedengaran, Pak? Nggak ada ya? Saya ulang ya IGTV-nya. Saya ulang ya IGTV-nya. Reload. Halo, teman-teman, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran jelas, teman-teman? Halo, teman-teman, suara saya kedengaran jelas? Halo, suara saya kedengaran jelas nggak? Suara saya jelas? Suara saya jelas? Ya, dengar ya? Ada ya? Oke, saya invite lagi Pak Krisnya. Kris. Oke. Oke, jelas. Thank you ya, teman-teman. Oke, kok. Halo. Suaranya udah ada kok. Siap, Oke, mantap. suaranya udah ada lagi kok. Iya. Iya, kok. Ya, maaf ya, kok ya. Maaf ya. Ya, Mungkin aku yang gangguan sinyal jelek, sinyal Pak. di sini mungkin aman-aman. Oke, siap-siap. Oke, saya ulang lagi ya pertanyaan terakhir saya ya, Pak Kris ya. Eh, Siap. jadi pertanyaannya adalah apakah memang Pak Kris sudah memimpikan dari 10 tahun atau 15 tahun lalu mimpi-mimpi akan kejadian usaha yang saat ini kok Kris ada gitu. Memang akan menjalankan F&B, memang akan menjalankan bisnis yang sebanyak ini dan pijat keluarga ningrat itu, Pak Kris. Kalau ikan sih terus terang nggak ada ya. Bahkan dulu saya, Oke. jadi gini, saya dulu pada saat Hmm. kerja profesional, saya memang ingin Hmm. masuk. Pertama saya ingin masuk ke perusahaan yang mana menurut saya suatu saat bisa mempunyai perusahaan yang sama. Jadi contoh pada Oh, oke. saat awal dulu saya kerja itu di aksesoris handphone. Nah, Oke. mimpi saya dulu saya ingin punya toko aksesoris handphone. Nah, lalu Hmm. setiap saya masuk perusahaan saya selalu mikir kira-kira malah bisa saya kerja di misalnya kerja di misalnya distributor apa percetakan lah. Nah, mungkin saya Oke. oh suatu saat saya pengen punya usaha percetakan Hmm. advertising. Nah, Oke. yang terakhir saya masuk di industri otomotif itu memang saya hobi. Saya hobi di Hmm. otomotif, saya masuk ke perusahaan kaca film mobil. Nah, pada saat itu memang saya sama sekali nggak kebayang. Bahkan saya mikir, waduh, gimana ya? Saya harus harus apakah saya mungkin bisa punya usaha importir kaca film, masukin film dari luar negeri, lalu saya distribusi ke seluruh Indonesia. Kayaknya saya nggak mungkin banget deh. Nah, kayaknya Ya. nggak mungkin ada modal lah saya. Hmm. Pada saat itu saya Ya. awal pada saat kerja aja saya masih ngekos dan saya punya motor itu pada saat Ya. itu motor Jialing, Mocin. Ya kan ada motor Cina ya, yang Jialing itu ya. Ah. Ya jadi cuma punya Ah. motor satu sama saya ngekos. Jadi kayaknya aduh nggak mungkin ya teman, nggak apa-apa lah saya pikir karena saya hobi, saya suka otomotif ya saya masuk perusahaan itu. Nah Hmm. setelah kurang lebih saya bekerja totally itu ada 10 tahun saya Hmm. kerja, baru saya pelan-pelan saya mulai dari sales junior, saya naik terus sampai ke supervisor, sampai ke manager, sampai ke GM, bahkan sampai Hmm. langsung tangan kanan owner langsung. Dan dari situ ya karena kita bekerja dengan baik, ya hasil ada, ya ditabung, lama-lama bisa nih ada kekuatan untuk ada Hmm. modal, sedikit modal lah ya, sedikit modal. Dan Ya. memang pada saat itu yang banyak membantu memang factory saya di luar, jadi supplier saya di luar, Hmm. karena mereka akan melihat
selama ini yang menjalankan brand itu juga saya kan. Jadi pada saat saya pertama kali memutuskan import, mereka bantu dengan MOQ atau quantity yang kecil. Jadi biasanya kalau mungkin mantan owner saya kan, perusahaan yang sebelumnya kan harus kuantitinya harus besar, harus kontainer kan. Nah, pada saat itu saya dibantu cuman bisa ambil berapa piece aja. Jadi ya udah saya masukin berapa piece, saya jual, laku, saya masukin lagi berapa piece lagi, saya jual, laku, gitu. Wah, mantap. Berarti memang benar ya, ketika kita mau memulai sebuah bisnis atau usaha, atau kita mau memulai kerja, kita harus benar-benar berpikir dulu tujuan atau goal kita ke depannya apa gitu. Kayak Kokris gitu ya. Jadi kita kerja di perusahaan apa, kita pikir, waduh, apakah kita bisa membuat sebuah perusahaan yang sama persis ketika keluar dari perusahaan ini gitu ya. Iya, dulu saya pikirnya Jadi gitu. ada target dan goalnya dulu gitu ya. Iya, dulu saya pikirnya gitu. Nah, cuman ya bersyukurlah. Maksudnya akhirnya bisa cita-cita atau mimpinya bisa tercapai, keinginannya. Bener-bener Pak Kris betul-betul mulainya dari nol ya Pak ya, betul-betul dari nol ya. Iya. Dari kerja sama orang ya. Ya, cuma Robert juga Pak Kris termasuk perantauan ya. Iya. Pak Kris termasuk perantauan ya, dari daerah ke Jakarta saya perantauan. Ya, Pak, ya? Ya, di Jakarta saya perantauan. Memang waktu saya kerja sebagai profesional itu saya di Surabaya. Nah, di Surabaya, cuman kenapa bisa ke Jakarta? Karena di perusahaan saya yang sebelumnya itu, saya dikasih area sales untuk di Jakarta. Jadi karena dulu saya masuk itu kondisi saya paling junior, saya sales paling junior, nggak punya pengalaman, pokoknya sama bos dianggap saya ini nggak bisa apa-apa lah. Cuman karena saya ngotot untuk kerja, ya udah akhirnya saya diterima. Cuman saya dikasih area yang menurut mereka paling sulit. Area paling sulit adalah area di ibu kota, yang mana perusahaan saya di Surabaya. Betul. Sedangkan kompetitor saya semua di Jakarta. Nah, karena saya paling semua nggak mau milih di Jakarta karena nggak mungkin base kantor daerah Surabaya paling sulit ya. Iya, disuruh bertempur di Jakarta melawan semua kompetitor yang kantornya di Jakarta. Gitu. Cuman ya. Waduh, berarti memang berarti yang bos lakukan ini menutup sebelah mata terhadap Pak Kris, malah membuat Pak Kris itu malah makin bangkit dan maju ya, mengalahkan perusahaan lama Kokris sendiri itu ya. Betul. Akhirnya sampai kita kurang lebih 3 tahun akhirnya buka cabang di Jakarta. Dari yang kantor Surabaya, di kantor cabang di Jakarta. Gitu ya, lama-lama akhirnya saya stay di Jakarta. Gitu. Oke. Tapi setelah seiring berjalannya waktu begitu, Kokris memang sudah mapan dan jago gitu di bisnis kaca film ini, tapi Kokris kan termasuk udah sukses gitu loh Kokris. Kok masih mau gitu menjalankan lini bisnis yang berbeda dari apa yang sudah ada gitu. Misalnya bisnis pijat gitu kan, maksudnya nggak sejajar gitu, dan bisnis makanan juga kan dari otomotif ke makanan kan jauh gitu, Pak Kris. Jauh banget. Gimana, ya, jauh banget. Oke. Jadi yang pertama memang saya nggak mau menempatkan, kan ada peribahasa kita jangan menempatkan dalam satu gelas ya. Jadi memang saya nggak hanya di satu usaha yang sama, karena setiap usaha itu pasti ada trennya. Jadi apapun usaha itu ada trennya naik turun. Kalau kita punya usaha hanya cuma satu, di saat usaha trennya kita turun, kita nggak punya cadangan usaha lain, itu yang berbahaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang saya orangnya suka challenge tadi ya. Jadi kalau satu usaha saya udah bisa jalan, saya akan mencoba untuk bikin satu usaha lagi yang baru. Jadi karena dari otomotif, kalau kaca film kan saya udah total mungkin sudah 20 tahun lebih saya di industri kaca film ya. Jadi mungkin ya sudah challenge-nya sudah berkurang ya. Nah, akhirnya kita masuk di, tapi saya kan buka lagi di karpet mobil, saya masuk di salon mobil, ya mungkin di otomotif sudah terlalu lama, jadi saya mencoba di F&B dan mencoba lagi di spa dan massage gitu. Ya, Tapi sebetulnya kan kalau kita mau bicara soal bidang otomotif, Pak Kris bisa saja membuka showroom mobil, jual beli mobil begitu Pak Kris, atau misalnya rental mobil begitu, itu kan semua masih berhubungan gitu, tapi di dalam satu bidang otomotif gitu.
Oke, oke. Jadi begini, perhitungan saya adalah saya tidak mau mempunyai satu bisnis yang mana produknya ini bisa dipakai konsumen tanpa memerlukan jasa kita. Ya, jadi contoh misalnya di otomotif saya nggak akan jual velg karena orang bisa beli di online, velgnya bisa Oke. beker sendiri. Ya, saya nggak akan Ya, ya, jual ya, tip ya, ya. mobil karena orang bisa beli, dia bisa pasang sendiri, seorang dia bisa pasang sendiri. Saya nggak akan jual Ya, variasi ya, mobil ya. seperti lampu-lampu itu, saya nggak akan jual. Jadi saya akan kayak kaca film gitu. Hmm. Saya kaca film. Sekarang Robert saya, kok Chris minta kaca film, oke saya kasih kaca filmnya, Robert nggak bisa pasang. Ya. Karpet Betul, mobil betul, saya pun betul, begitu. betul, betul. Ya, meskipun Ya, karpet ya, ya, mobil ya, saya ya. yang custom fit, saya kasih karpetnya pun juga nggak bisa pasang karena harus dimodif lagi karpetnya. Salon Oke, mobil juga oke. gitu, kita main di auto detailing coating. Saya kasih obat coatingnya juga nggak Hmm. bisa pasang. Gitu. Sama F&B kan Ya, juga ya, begitu, ya, ya, memerlukan betul, jasa betul. kita ya sebagai chefnya. Pijat juga gitu. Jadi Hmm. otomatis kita punya punya satu senjata ya bahwa jasa kita ini Hmm. yang produk ini bisa bagus karena jasa kita, dan jasa kita ini yang bisa Hmm. kita bisa fight dengan kompetitor lain ya. Hasil pemasangan, treatment kita bagaimana, hasil pengerjaan jasa kita, nah itu kan kita bisa 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 komparasi, tidak bisa di apple to apple dengan kompetitor, tergantung bagaimana skill kita dalam kita memberikan apa ya, treatment atau pemasangan atau jasa yang terbaik lah untuk konsumen kita. Jadi itu sih prinsip saya sih. Gitu. Wah, mantap, mantap, mantap. Bicara sama Ko Kris makin lama makin seru nih. Eh, Saya menangkap satu benang merah dari bisnis-bisnis yang Ko Kris jalankan. Memang bisnis Ko Kris itu berarti semuanya berhubungan dengan bisnis jasa ya, Ya, dimana ya. memang perlu keahlian atau skill khusus kita kita yang punya skill dan kemampuan itu gitu. Kayak misalnya pasang, halo, misalnya kayak pasang kaca film mobil ya harus rapi gitu misalnya ya, atau misalnya kayak pijat keluarga ningrat ya kita harus punya skill pijit yang bener-bener tuh orang tuh maunya sama kita terus gitu ya. Sama bisnis jasa makanan, oh Chris, sebentar ya teman-teman, mungkin ada gangguan dari internetnya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung sama Ko Kris bisa langsung di kolom di bawah ini. Kolom Q&A bisa langsung ditanyakan di sana. Nanti saya akan pilih secara random. Waduh, kelihatannya internetnya sedang bermasalah. Saya akan invite ulang Pak Kris. Sebentar ya teman-teman. Ya, karena Pak Kris lagi perjalanan ke airport, sangat sibuk. Seorang bisnismen, kita harus memaklumi ya teman-teman. Sambil menunggu Ko Kris untuk sharing-sharing pada kita. Tambah servis ke produk kita untuk menjadi nilai tambah, betul sekali. Karena servis merupakan skill yang kita miliki untuk menjadikan produk kita mempunyai poin plus. Betul sekali teman-teman. Suara saya masih kedengaran jelas gak teman-teman? Halo. Waduh, gangguan sinyal. Suara saya masih ada nggak Gangguan teman-teman? sinyal, harus keluar dulu. Suara saya kedengaran jelas teman-teman? Aman ya, aman ya? Oke, saya invite Ko Kris dulu ya. Aman. Thank you teman-teman. Halo Halo. Ko, aduh. Sorry, sinyal. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Iya, iya, iya. Tadi kita ngobrol sampai mana tadi? Saya juga sampai lupa nih. Oh ya, tentang jasa ya kok ya.
jasa dan Jasa. servis yang merupakan skill kita itu memang maksudnya yang nggak bisa digantikan lah oleh orang lain gitu ya. Ya, betul, betul. Jadi kita jadi nggak bisa di apa ya, nggak bisa di fight lah dengan kompetitor ya, karena yang namanya Ya, jasa pasti masing-masing punya kelebihan kelebihan masing-masing ya. ya Itu benar 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 benar. Oke oke. Kalau di bisnis makanan, apakah Kokris ada background seorang koki gitu atau memang koki atau Kokris mencari seorang figur atau koki gitu yang ternama untuk diajak collab dan partneran gitu, ya, Kokris? kalau di F&B sih kita sebelumnya memang awal kita nggak ada background di F&B ya. Hmm. Di F&B kita pakai chef memang awalnya kita ambil ambil chef yang Hmm. sudah punya pengalaman. Lalu Hmm. dari chef itu bikin satu produk makanan, tinggal kita kira-kira pikirin mau ide makanannya apa yang harus different, yang harus ide makanannya juga punya unique selling yang bagus. Nah, lalu chefnya bikin produknya enak ya baru kita bisa lempar ke pasar. Jadi memang untuk kita bisa membuat satu bisnis tidak perlu kitanya yang harus bisa sih, kita bisa pakai orang Hmm. udah ekspor, tinggal kita pikirin strategic plan-nya, marketingnya, salesnya mau gimana, seperti itu. Wah, mantap. Makanya nama dari bisnis F&B Kokris juga sangat unik nih, namanya ayam bebek angsa masak di kuali ya. Iya, seperti lagu. Iya, Seperti lagu ya. iya, betul. Luar biasa. Itu And, inspirasinya memang sengaja cari yang different ya, cari yang unik dan beda dari yang lain gitu ya. Sengaja memang ya. memang sih pada prinsipnya memang setiap saya mengeluarkan satu bisnis yang awal misalnya kaca film ya, kaca film pada saat saya mengeluarkan produk pertama kan saya mengeluarkan masterpiece ya, kaca film masterpiece. Hmm. Jadi pada saat setiap saya meluncurkan satu divisi baru dengan produk baru, saya dulu pernah punya dikasih tips lah ya dengan mentor saya. Yang pertama pada saat kamu meluncurkan satu produk, apakah kamu bisa menjadi yang terbesar? Nah, pada saat itu saya Mantap. meluncurkan kaca film pertama, nggak mungkin saya langsung bisa menjadi yang terbesar, karena sudah ada Ya. kompetitor yang lain yang sudah besar, baik pada saat Hmm. itu maupun sekarang pada saat saya mengeluarkan produk kuliner. Nah, otomatis poin Hmm. pertama pas, saya nggak bisa. Nah, poin yang kedua, apakah kamu bisa menjadi yang pertama? Nah, pada saat saya meluncurkan kaca film, saya nggak mungkin bisa jadi yang pertama karena sudah ada kaca film lain yang sudah lama diluncurkan di Indonesia. Nah, poin yang ketiga adalah apakah kamu bisa menjadi yang berbeda. Jadi pada saat itu saya memilih yang poin ketiga yang bisa saya jalankan dulu. Saya mengeluarkan satu kaca film yang brandnya made in-nya semua dari Jepang. Jadi semua brand kaca Hmm. film yang masuk pada saat itu adalah semuanya USA, semuanya dari Amerika semua. Dan saya yang pertama dan yang satu-satunya dari Jepang. Otomatis begitu saya mengeluarkan produk yang Jepang, otomatis saya poin ketiga saya terpenuhi karena saya berbeda, benar-benar Hmm. berbeda ya, semuanya tampilannya semua Jepang, semuanya brandingnya semua Jepang. Nah, otomatis poin kedua juga saya ambil, saya bisa menjadi yang satu-satunya dari Jepang. Nah, lalu yang perlahan-lahan bisa ke poin yang pertama tadi, yang terbesar tadi. Sama seperti di produk F&B juga, saya ambil yang berbeda dulu, harus tampil yang berbeda. Jadi kita ada menu ayam, ada menu bebek, ada menu angsa. Kalau ayam sama bebek mungkin kan sudah banyak sekali pasti ya. Cuman kalau menu angsa Ya, betul. jarang sih. Kan cuman ada di hotel bintang 5 yang ada menu angsa, dan itu pun harganya kan sangat mahal sekali. Hmm. Jadi kita ada perbedaan itu di menu angsanya. Gitu. Selain juga dari Hmm. itu. Jadi harus dari yang berbeda, lalu apakah bisa menjadi yang pertama, lalu perlahan-lahan menuju yang terbesar. Itu sih 3 poin itu yang saya pegang. Waduh. Itu. Keren banget nih memang inspirasi dan masukan dari Pak Kris nih, poin-poinnya sangat dalam dan sangat bermakna sekali nih. Sama-sama. Dan Ya. dan brand dari Pak Kris itu kan kayak misalnya tadi kan Pak Kris bilang misalnya di F&B, Pak Kris mencari koki yang hebat itu gitu misalnya ya. Ya. Itu memang dari kenalan atau memang Pak Kris
betul-betul cari out of nowhere gitu misalnya, kayak nggak kenal gitu Eh, Pak? Dua-dua sih, dua-dua. Cuman saya pada saat itu ambil dua koki, yang satu memang Ya. kita sudah kenal. Jadi pada saat itu saya ambil koki dari teman saya dulu sudah pernah buka restoran, cuman restorannya tutup. Nah, saya pakai Hmm, plus saya juga ambil satu koki lagi yang memang saya nggak kenal. Jadi kita buka lamaran, buka lowongan, lalu kita tes, interview dan lain-lain. Jadi saya ambil satu yang memang nggak kenal dan satu yang memang saya belum pernah kenal. Jadi saya awal pakai dua koki. Gitu. oke oke oke. Kalau nggak salah chefnya memang ada yang ternama juga ya, Pak Itu Kris ya? baru. Itu Itu baru ya? kita baru kerjasama dengan Master Chef, Chef Juna. Itu baru Hmm, tiga empat bulan yang lalu kita kerjasama dengan Master Chef Juna. Ya, oke oke Chef oke. Juna. Waduh, Betul. dari chefnya aja udah ternama sekali ya. Masakan-masakannya udah pasti enak-enak juga nih, mantap. Ya, harus semua teman-teman. Oke oke. Dari perjalanan bisnis yang Ko Kris sudah jalankan nih Ko, apakah Ya. bisnis-bisnis itu dari segi marketing atau promosinya, dari salesnya gitu, Ko Kris, apakah eh, ada garis benang merah yang memang selalu sama gitu menurut Ko Kris? Jadi tinggal kayak diduplikasiin gitu kok Chris, misalnya saya udah jalanin di bisnis ini caranya seperti ini, lalu ketika saya buka bisnis baru caranya juga kurang lebih sama nih begini nih gitu, atau gimana, atau memang selalu beda-beda terus gitu caranya? Eh, Caranya ada yang sama, cuman tidak sama 100% karena setiap tahun kita Hmm, punya tren kan berbeda-beda ya. oke. Kalau mungkin tahun 2018, 2019 memang media sosial sudah ada. Cuman trennya belum sekuat Hmm, tahun 2020 ya. Jadi yang pasti kita harus ngikutin tren. Jadi saya selalu ngikutin tren. Jadi hmm, saya pernah coba tidak mengikuti tren dan akhirnya juga nggak bagus. Jadi pada prinsipnya yang sedang tren itu apa, kita harus bisa ikutin dan kita harus paksa diri kita supaya kita bisa ikutin. Kalau memang diri kita nggak mampu, nggak bisa ikutin, ya kita pakai orang supaya bisa bantu kita pakai staff supaya bisa bantu kita, supaya perusahaan kita bisa ngikutin tren tersebut. Jadi yang pasti harus ngikutin hmm, tren sih teman-teman. Jadi untuk menjalankan satu bisnis, ya kita kalau contoh sekarang online. Kalau mungkin dulu contoh sebelum pandemi banyak mungkin yang usaha F&B yang mungkin di pinggir-pinggir jalan ya, mungkin yang usaha UMKM kecil lah ya, dipaksa ya, untuk masuk ke online, ikut GoFood, ikut GrabFood, mereka kan nggak mau. Aduh nggak bisa deh, saya mungkin gaptek ya, saya gaptek, saya nggak ngerti gitu-gitu. Udah saya di sini aja udah rame. Tapi ternyata setelah sekarang kan nggak bisa. Mau nggak mau ya, mereka harus masuk ke online, mereka harus ikut di GrabFood dan GoFood. Nah, jadi ya betul. uh, yang kita terapkan sales dan marketing kita yang kita terapkan poinnya adalah kita harus ngikutin tren aja. Trennya itu apa, ya Hmm, kita masuk di di fase itu. Jadi trennya sekarang misalnya kalau kemarin Instagram, kalau sekarang kan udah mulai ke TikTok ya. Ya udah ya kita mau ya. nggak harus masuk ke TikTok gitu. Jadi kita ikutin aja yang udah Berarti harus tinggal ikutin terus ya trennya ikutin ya. terus, ikutin Ya terus ya ya. ya ya ya. Bukan lawan tapi kita harus bisa ikutin, harus bisa sejalan dengan tren. Itu sih. Betul, betul. Berarti semacam kita mengikuti arus bergerak kemana begitu ya, Pak Ya, Kris ya. harus capek kalau mau lawan arus. Iya, betul, 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 betul. Pak Kris, saya penasaran nih, dari perjalanan hidup Pak Kris, apakah Pak Kris pernah mengambil sebuah keputusan yang salah begitu, atau Pak Kris pernah nggak ada penyesalan dalam hidup ketika mengambil sebuah keputusan ternyata itu salah atau gimana gitu? Oh sering, Ada nggak Pak sering. Kris? Sering ya? Pasti sering, masih sering. Kalau dalam hal pekerjaan, Hmm. dalam hal bisnis ya, itu sering. Justru saya dengan adanya masa pandemi ini juga saya banyak belajar. Mungkin kemarin Hmm. sebelum kita kan strong banget ya, ya cukup Ya. di industri otomotif kita cukup inilah, kita cukup kuat lah, produk-produk kita pun juga diserap pasar cukup bagus. Jadi Hmm. contoh nih, misalnya ada customer yang
ya kurangin dong, atau ya saya ini dong, support ini dong, oke lah saya ambil. Mungkin wah kita nggak bisa, kita bertahan ya di angka tersebut atau Hmm. bertahan penawaran kita. Tapi setelah masa pandemi ini kita bilang, oh iya ya, sedangkan customer itu udah nggak mau tuh pegang brand kita kan. Akhirnya mereka, Hmm. kamu nggak mau kasih saya begini, ya udah kamu nggak mau turunin, ya udah saya bergabung dengan berpartner dengan brand lain. Akhirnya setelah masa pandemi ini saya juga, aduh sayang banget kemarin tahun lalu nggak saya ambil ya. Ternyata tahun ini dia bagus ya kan. Jadi Hmm. belajar untuk bisa lebih fleksibel lah. Jadi meskipun kondisi kita lagi di atas, kita juga tetap harus bisa lebih fleksibel. Saya banyak belajar bahwa dengan adanya pandemi ini kita belajar bahwa sebenarnya segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat menghantam bisnis kita ya. Jadi kita harus Hmm. nggak ada yang sekiranya bagus, kita harus benar-benar pertimbangkan. Jadi kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh terlalu idealis dengan apa yang Hmm. kita idealis. Kita maunya konsepnya begini, partner kita harus ngikutin, kita maunya begini. Kalau nggak mau begini ya jangan Hmm. berpartner dengan kita ya, nggak bisa gitu. Jadi saya banyak belajar. Oh iya ya, Iya, iya, iya. nggak boleh. Hmm. Gitu. Kita harus banyak fleksibel dan kita harus lebih bisa mungkin cari menerima lah ya plus minusnya Ya, dengan betul, betul. partner kita Ya, bisa sama-sama jalan. Itu sih yang betul. pelajaran yang saya. Tarik tarik ulur ya Pak Kris ya, tarik ulur ya. Ya, Mengalah betul, dan juga tapi nggak terlalu gimana gitu ya. betul. Betul. Pak Kris, ini ada pertanyaan nih. Kita jawab pertanyaan ya Pak ya. Kurang lebih 10 menit lagi ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak Kris ya. Nggak apa-apa, aman. Aman ya. Ini ada pertanyaan nih dari teman. Tips membangun personal branding versi Ko Kris seperti apa sih? Waduh, kalau personal branding ini sebenarnya saya juga lagi belajar sama yang iya, ini Waduh. top Halo, 5 halo. nih pengusaha Surabaya ini barusan saya sebut. Waduh. Mantap, mantap. Pengusaha-pengusaha semua nih temannya nih. Top Halo. Tom Limava kapan live Instagram bareng Tom Wah, Limava. boleh, 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 boleh. Nanti saya kontak ya. Owner saya Waduh. Waduh, mantap, mantap. ya. Kalau personal branding begini, tips membangun Ah, personal brandingnya gini. Bangunlah personal branding yang sesuai dengan karakter kalian ya. Jadi kalau yang saya hmm, lakukan adalah saya membangun personal branding dengan jadi gini, jangan demi personal branding kalian menipu diri kalian sendiri di medsos. hmm, Nah, oke. itu yang saya nggak mau sih. Jadi ya Hmm, apa aja, kalaupun kalian tetap harus kalian harus ada sesuatu yang diolah di medsos, jangan terlalu bertolak belakang. Jadi jangan terlalu memaksa hmm, personal branding, kalian ngelakuin hal-hal yang sebenarnya itu bukan diri kamu. Jadi itu sih hmm, yang jangan menipu diri kalian sendiri di medsos lah. Itu yang saya tekankan. Jadi ya udah jadi diri kita sendiri aja. Selama yang kita lakukan itu baik ya personal branding itu akan terbangun dengan sendirinya ya. Gitu. hmm. Ya, betul, 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 betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi kok dari teman-teman nih. Bagaimana cara anak muda untuk memulai bisnis kok? Apakah memang Oke. harus bekerja dulu sama orang kayak tadi cara yang Koko lakukan, bekerja di perusahaan yang kita pengen bangun usahanya gitu, yang kita pengen duplikasiin gitu, ataukah kita memang boleh langsung terjun membuka sebuah bisnis gitu kok? Oke, gini. Jadi kalau kita mau kita membuka bisnis kan pasti semua yang dipikirkan adalah jika sampai gagal bagaimana ya. Pasti kan takut gagal ya. Ya. Resiko kan. Kalau misalnya saya gagal nih gimana, modal habis dan Mm-mm. lain-lain. Karena itu saya selalu berpedoman pada saat pertama kita akan melakukan bisnis, terjun ke dunia bisnis, bukalah bisnis yang menurut kamu paling bisa. Nah, Hmm. pada saat saya dulu saya dulu akan resign dan saya sudah resign dari perusahaan kaca film, hampir rata-rata teman-teman saya bilang, waduh saya ini
bodoh banget, saya bego, lu goblok, lu gini. Karena apa? Kenapa lu nggak mau tetap aja di perusahaan yang lama, lalu lu buka warung aja, jualan tahu kayak atau jualan pisang goreng, kan dua-dua jalan. Ya kan, saya tetap bisa jualan pisang goreng, dan di perusahaan kaca film pun saya tetap bisa bekerja dan saya tetap bisa mendapatkan gaji. Nah, kata mereka Ya. seperti itu, atau kamu buka jual baju lah apa, jadi kamu tetap, Hmm. gue tuh bisa bego bener lu, ninggalin yang Ya. lama. Nah, cuman pemikiran saya cuma satu, saya sangat expert di kaca film. Nah, kalau Hmm. saya jual lagi, atau saya jual pisang goreng lagi, atau saya jualan apapun itu, saya nggak expert di bidang itu. Jadi artinya memang kita tahu Ya. caranya, jalannya ya, mungkin kita bisa pakai orang dan lain-lain. Cuman yang namanya usaha tidak semudah itu. Pasti akan banyak masalah, pasti akan banyak eh, banyak banyak problem-problem yang kita hadapi. Jadi menurut saya yang paling aman adalah pada saat itu saya bermain kaca film, karena saya sudah sangat mengetahui seluk-beluknya bermain di industri itu seperti apa. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah bukalah satu usaha yang paling kamu bisa dulu. Nah, kalau misalnya belum pernah bekerja sama sekali, baru baru lulus kuliah, mungkin ya memang harus bekerja secara profesional dulu. Jadi harus kerja ikut orang dulu ya Hmm. sebagai karyawan. Apapun itu, karena dengan kita bekerja ikut orang itu sebenarnya bukan hanya pengalaman dalam berbisnis, tapi juga kita mempunyai pengalaman tentang attitude kita bagaimana, cara kita bekerja dengan tim bagaimana. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajarin ya, bukan cuma bisnisnya aja, tapi karakter kita juga banyak terbentuk dengan kita bekerja sebagai profesional gitu. Jadi ya kalau belum pernah bekerja ya harus bekerja dulu secara profesional, setelah itu baru kalian harus putusin yang menurut kalian paling bisa apa, itu yang kalian harus buka gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Mantap. Nih, Ko Kris, thank you banget atas Ya, waktunya hari ini, Ko Kris. thank Telah you. meluangkan waktu 1 jam ini, waktu Koko sangat sibuk. Thank you banget. Udah meluangkan semuanya. Saya yang thank you banget udah diundang sama investor muda, ini suatu kehormatan banget ini diajakin live, bisa sharing-sharing. Apalagi Rob, Iya, iya, iya. Sama-sama, Ko Kris. Nanti ya kapan-kapan ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ketemu, hangout bareng kok. pasti pasti. Nanti saya mampir ke Ya, restoran-restorannya kok. siap. Desember ya, bukan Raja saya nanti datang ya, aku undang Robert. Siap, 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 Ko Kris. Thank you banget ya, Ko Kris, atas waktunya, kok. Thank you yo. Ya, thank you, kok. Oke, teman-teman, sekian kita ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Kris yang sangat memberikan inspirasi dan juga manfaat dan juga memberikan kita bekal untuk kita baru mau memulai usaha atau mungkin mau merintis sebuah bisnis. Poin-poin yang telah Pak Kris berikan kepada kita itu wah sangat bermanfaat. Kita harus selalu berbeda atau kita harus menjadi yang terbaik di sebuah bisnis itu atau kita memang harus be different gitu loh. Jadi ketika memang kalau memang kita sudah bisa membuat produk kita menjadi berbeda atau menjadi nomor satu, kita sudah layak memulai bisnis itu, teman-teman. Thank you semuanya yang telah nonton hari ini. Video ini akan di-save di IG TV, kalian bisa nonton ulang jika kalian tadi ada yang ketinggalan begitu. Thank you teman-teman, sampai ketemu di acara Success Stories TV berikutnya. Thank you teman-teman, see you guys.